ini program kami, program baru kami dari Yayasan Guru Belajar yang kemudian dilaksanakan oleh Cerita Guru Belajar, yaitu Cerdas Cermat Guru. Ini tadi ada ide menarik dari Pak Saibon, bahwa cerdas cermat guru itu seperti memperlakukan guru seperti murid SD. Nah, ini metafor yang menarik. Ya. Kenapa menarik? Karena Pak Saibon ingin menunjukkan bahwa sebagaimana murid, guru juga perlu punya semangat belajar. Gitu ya. Sehingga cerdas cermat guru itu spiritnya adalah, ayo kita kembali menjadi murid, kembali menjadi seorang yang mau dan semangat belajar mengembangkan kompetensinya. Itu terus tadi juga ada yang komentar, ini hanya untuk guru-guru pintar. Nah, itu keliru teman-teman. Cerdas cermat guru dirancang untuk semua guru. Dirancang untuk semua guru. Nanti saya akan ceritakan detailnya, tapi secara prinsip di sini bahwa cerdas cermat guru bukan hanya untuk guru-guru yang pintar, tapi untuk semua guru. Bahkan semua guru bisa dan berhak mendapatkan piagam pengakuan level kompetensinya. Ya. Nah, yang ketiga itu ada yang paling banyak tadi komentarnya adalah cerdas cermat guru itu lomba. Itu lomba banyak banget. Nah, itu benar sekaligus kurang tepat. Ya. Tepat sekaligus tidak tepat. Ya, pada satu sisi iya, ini adalah sebuah lomba. Tidak tepatnya di mana? Tidak tepatnya adalah berbeda dengan cerdas cermat zaman dulu kala yang untuk murid-murid SD. Kalau dalam format yang lama, lombanya itu adalah untuk mengalahkan peserta yang lain. Kalau di cerdas cermat guru, lombanya adalah untuk mengalahkan diri sendiri, untuk menaikkan level, jadi meningkatkan level kompetensi kita, membuat kita menjadi lebih maju kompetensinya, sehingga diri kita yang lama, diri kita yang kemarin itu kalah dengan diri kita yang hari ini. Diri kita yang hari ini kalah dengan diri kita yang akan datang. Jadi lombanya bukan untuk mengalahkan peserta yang lain, tapi untuk mengalahkan diri sendiri. Yuk kita masuk ke formatnya. Next. Nah, manfaatnya apa sih teman-teman? Manfaatnya yang pertama adalah dengan adanya event ini, dengan adanya program ini, Bapak Ibu sekalian bisa dapat kesempatan untuk belajar bersama, ya, untuk mempelajari model kompetensi guru, apalagi perdirjennya barusan keluar 3 bulan yang lalu. Ini jadi sekaligus bisa sama-sama belajar gitu ya tentang model kompetensi. Yang kedua, yang paling penting, Bapak Ibu sekalian bisa tahu level penguasaan kompetensinya. Sama seperti bisa tahu ukuran sepatu kita. Jadi dengan ikut cerdas cermat, Bapak Ibu guru sekalian paham, oh di kompetensi A saya masih baru di level 2. Oh di kompetensi B saya sudah di level 4. Oh karena itu saya ikut latihan untuk meningkatkan yang kompetensi A. Itu ketahuan dari manfaat nomor 2. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian mendapatkan kesempatan semuanya ya selama mengikuti proses secara utuh mendapatkan piagam sebagai pengakuan terhadap level penguasaan kompetensinya, gitu ya. Jadi tidak ada 3 pemenang terbaik itu tidak ada. Semua bisa mendapatkan piagam sebagai pengakuan terhadap level penguasaan kompetensinya. Terus yang keempat, nah ini Bapak Ibu guru yang khusus mau menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan atau nanti mungkin ada uji kompetensi guru, itu dengan ikut cerdas cermat, maka Bapak Ibu bisa bersiap terlebih dulu. Bersiap lebih dulu dibanding bersiap lebih dulu sehingga ketika menghadapi uji kompetensi untuk peningkatan karir, untuk menaikkan level jabatan, apakah level jabatan fungsional atau yang lainnya,
itu punya kesiapan, udah nggak grogi lagi, sudah nggak perlu gelisah, khawatir, worry dan segala macam gitu ya. Relatif akan lebih siap. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan rekomendasi latihan. Jadi dalam rekomendasi sesuai dengan level kompetensi Bapak Ibu guru sekalian. Sehingga nanti kalau ikut latihan jadi jauh lebih efektif, jauh lebih bermakna, jauh lebih bermanfaat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di kelas maupun di sekolah. Next. Nah ini seru nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, tantangannya itu secara jenis itu ada tiga tantangan. Konsep, praktis, dan konseptual. Konsep sesuai dengan namanya itu memang untuk menguji pemahaman konsep tentang model kompetensi guru. Jadi secara konsep paham nggak sih kita gitu ya, nah, tentang model kompetensi guru. Yang kedua yang paling menarik adalah tantangan praktis. Tantangan praktis ini kami menggunakan SJT, Situational Judgment Test, salah satu jenis tes yang sedang tren saat ini, yang sedang paling sering digunakan oleh berbagai institusi pemerintah untuk mengukur kompetensi, gitu ya, untuk mengukur kompetensi PNS. Di Situational Judgment Test ini, Bapak Ibu sekalian akan dihadapkan pada sejumlah situasi, gitu ya, pada sebuah situasi dan kemudian diberi pilihan dalam situasi itu bagaimana Bapak Ibu sekalian akan merespon, akan bersikap. Nah, jadi praktis memang. Praktis, kenapa praktis? Karena memang kami akan merancang situasinya itu situasi yang relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi bahkan ikut cerdas cermat guru aja itu Bapak Ibu guru akan banyak mendapatkan insight untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di ruang kelas dan sekolah. Dan yang paling menantang adalah tantangan kontekstual. Tantangan kontekstual ini jadi ceritanya lebih komplit, lebih utuh tentang konteks yang dihadapi oleh rekan-rekan guru. Kemudian bagaimana merumuskan solusinya, dan itu kemudian disampaikan melalui mekanisme debat. Wah, seru kan? Mekanisme debat. Nah, yang tantangan konsep dan tantangan praktis akan diterapkan pada cerdas cermat guru level daerah. Sementara yang kontekstual untuk tahun ini masih hanya berlaku untuk cerdas cermat guru di level Nusantara. Nah, itu secara jenisnya. Secara substansinya, maka substansinya itu ada dua variasi, yang substansi pokok dan substansi variasi. Substansi pokok ini mengacu pada Perdirjen 2626 tentang pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Dan profesionalnya Bapak Ibu guru sekalian tidak berbasis mata pelajaran, tetapi berbasis literasi dan numerasi. Nah, kan pas dengan apa yang sedang tren saat ini, apa yang menjadi arah kebijakan kementerian saat ini. Nah, yang variasi ini untuk tahun ini masih belum, teman-teman, tapi ini sebagai gambaran ke depannya secara substansi tantangannya juga akan punya variasi-variasi yang lebih luas. Kompetensi pendidikan digital, literasi keuangan, lingkungan hidup, dan yang lainnya. Tapi khusus tahun ini kita hanya menerapkan substansi pokok, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Apakah CCG seperti UKG atau placement test? CCG lebih seru, gitu, lebih seru, tidak menegangkan seperti UKG. Next. Nah, ini teman-teman, ini piagamnya, teman-teman sekalian, ada banyak sekali, kami sediakan banyak sekali piagam, karena kami percaya yang namanya kompetensi guru di Indonesia sangat bervariasi gitu ya, sangat bervariasi, dan setiap
levelnya itu butuh pengakuan, butuh dukungan dari kita semua untuk bisa maju bersama meningkatkan kompetensinya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan 8 tantangan konsep, 12 tantangan praktis, maka akan dapat piagam level pendatang. Kalau bisa menghadapi 12 tantangan konsep, 16 tantangan praktis, akan mendapatkan level kompeten piagam kategori pelancong dan begitu seterusnya. Nah, nanti kita tahu kita ini termasuk pendatang, pelancong, petualang atau pengembara. Wah, ini pengembara ini yang paling kemana-mana ya, sudah kemana-mana. Semua tantangan atau hampir semua tantangan sudah bisa digembarai, dijelajahi gitu. Nah, nanti setelah dari level daerah, teman-teman akan mengisi form refleksi. Berdasarkan form refleksi tadi dan capaiannya, akan ada peserta yang terpilih untuk mengikuti cerdas cermat di level Nusantara. Yang terpilih akan mendapatkan piagam digital level Nusantara kategori pendobrak. Nah, nanti ketika di level Nusantara akan ada tantangan lagi. Nanti yang lulus masuk untuk bisa menghadapi tantangan kontekstual akan mendapatkan piagam digital level Nusantara kategori panutan. Ya, jadi ada banyak sekali piagam yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi kami ingin semua peserta menjadi pemenang dalam cerdas cermat guru ini, karena rasa percaya diri, kesadaran diri tentang level kompetensi itu sangat penting untuk upaya-upaya peningkatan kompetensi kita ke depannya. Next, ada lagi? Oke, kapan dan di mana? Wah, ini kapan dan di mana? Next. Nah, ini teman-teman, untuk pendaftaran cerdas cermat guru di level daerah akan ada 4 gelombang pelaksanaan, ada 4 gelombang pendaftaran dan 4 gelombang pelaksanaan sesuai dengan daerahnya. Yang pendaftaran yang gelombang pertama itu mulai dari 15 Juli ditutup 25 Juli. Jadi mulainya sama 15 Juli atau 10 hari lagi teman-teman masih ada kesempatan untuk mengajak teman-temannya mendaftar cerdas cermat guru ini. Yang gelombang 2 ditutup di 1 Agustus, gelombang 3 ditutup di 7 Agustus, di gelombang 4 ditutup di 14 Agustus. Pelaksanaannya seperti yang ada di situ. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang masih ada waktu untuk mengajak teman-teman? Karena formatnya sama seperti cerdas cermat guru, maka ini bermainnya butuh tim. 1 tim 3 orang. Jadi ayo mulai cari kira-kira siapa teman guru yang asik, yang enak diajak belajar bersama untuk menguasai model kompetensi guru. Ayo diajak untuk ikut cerdas cermat guru. Masih lama sih, nggak hanya 10 hari sih. Kalau gelombang 1 saja ditutup 25 Juli berarti masih ada 20 hari. Jadi silakan teman-teman kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita bantu. Misal ini Pak, kita mau sosialisasi di daerah X biar banyak yang ikut. Nanti bisa disampaikan melalui Instagram Temu Pendidik Nusantara atau Instagram Cerita Guru Belajar, ya. Iya nih Pak, ini dinas saya tertarik untuk mengetahui peta kompetensi guru di daerah. Tapi butuh dijelaskan Pak, gimana cara ngundangnya? Bisa, itu juga silakan dikirim melalui Instagram Cerita Guru Belajar dan atau Instagram Temu Pendidik Nusantara. Next.
Nah, ini lokasi dan timeline-nya teman-teman. Di level daerah itu mulai dari 1 Agustus sampai 3 September. Nanti kalau ada banyak peminat tapi belum tercakup di Agustus, akan ada cerdas cermat guru tentatif antara Agustus sampai September. Kemudian cerdas cermat guru yang level Nusantara itu akan diadakan di awal Oktober. Dan ini kemudian nanti ada apresiasi di 7 Oktober 2023. Itu. Ini tadi saya lihat juga ada beberapa teman-teman dari Dinas Pendidikan Daerah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dari Dinas Pendidikan. Apresiasi dari saya sudah berkenan hadir di forum ini. Sebagai informasi teman-teman, apabila di satu daerah itu ada minimal 200 guru yang ikut, maka Dinas Pendidikan akan mendapatkan peta level kompetensi guru di daerahnya, tetapi secara agregat. Jadi tidak mendapatkan laporan individual gurunya. Yang mendapatkan laporan individual, yang mendapatkan piagam individual adalah hanya guru yang bersangkutan. Kenapa? Karena kami tidak ingin menyebarluaskan level kompetensi teman-teman, kecuali teman-teman mau menyebarluaskannya secara mandiri ya, itu hak teman-teman. Tapi komitmen kami tidak menyebarkan data level kompetensi individual ke publik. Nah, daerah akan mendapatkan peta kompetensi. Nanti bisa belajar, dari 500 tim yang ikut cerdas cermat guru di daerah X misal, di daerah Solo gitu ya, itu ternyata kompetensi yang paling menonjol itu ada di kompetensi sosial misal. Wah, ini cocok nih orang Solo, suka bersosialisasi bisa. Atau terus kemudian ternyata yang masih perlu ditingkatkan adalah kompetensi pedagogik pada indikator lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Itu nanti langsung dapat petanya. Sehingga Dinas Pendidikan Daerah juga akan terbantu untuk menetapkan program pelatihan yang tepat guna, yang efektif, yang sesuai dengan level kompetensi guru di daerahnya. Begitu teman-teman. Nah, next ada lagi. Sudah ya? Sebelum ini dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi penyelenggaraannya dilakukan secara hibrid, ya. Dilakukan secara hibrid. Hibrid itu maksudnya ada penyelenggaraan secara offline. Sampai hari ini sudah ada 50 daerah penyelenggara. Itu silakan dibaca satu-satu, hurufnya kecil-kecil banget. Itu dari paling barat Medan, paling timur Seram bagian timur gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada dinas pendidikan atau organisasi pendidikan yang mau menjadi penyelenggara itu juga masih bisa dibuka. Karena harapannya tadi, kalau ini memang program ini membantu guru, membantu dinas pendidikan, ya sudah selayaknya diadakan seluas-luasnya. Begitu teman-teman. Jadi silakan teman-teman dari dinas pendidikan, kalau memang juga butuh mengundang kami untuk presentasi gimana caranya menjadi penyelenggara atau bagaimana caranya bisa mensosialisasikan kepada guru-guru di daerahnya, kami dari Yayasan Guru Belajar, dari Cerita Guru Belajar siap melakukan presentasi. Bisa kontak di sini langsung, bisa meninggalkan kontak di kolom chat, nanti akan dicek oleh panitia kalau memang berminat untuk melakukan sosialisasi. Nah, itu penjelasannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Apakah mau tanya jawab dulu atau simulasi dulu? Silakan Pak Moderator, Pak Maki. Oke, terima kasih Pak Bukik. Wah, ini kayaknya banyak yang penasaran nih Pak Bukik tentang cerdas cermat guru ini. Nah, mungkin sebelum sesi simulasi, mungkin boleh nih satu orang spesial boleh raise hand untuk langsung menanyakan terkait
cerdas cermat guru. Setelah itu baru kita akan melakukan simulasi sedikit biar kebayang atmosfernya, rasanya dalam proses cerdas cermat ini. Monggo Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung penanya pertama langsung kita berikan ke Ibu Era Delviasari. Silakan Ibu Era. Masih di mute Bu Era. Halo Bu Era. Belum terdengar suaranya di saya aja atau di Bapak Ibu juga? Oke, mungkin saya belum menunggu Bu Era, saya jawab tanya-tanya dari teman-teman dulu ya. Boleh Pak Bukik, silakan. Oke, ini yang paling menohok pertanyaannya dari Bu Erlina Siahaan. Pak, selain piagam ada hadiah uang tunai kah? Ibu Erlina ini. Bu Erlina, kami sedang mengupayakan ada apresiasi lain selain piagam, tapi prosesnya sekarang masih belum deal dengan pihak sponsor. Semoga kami dapat kelancaran ya untuk bisa segera dealing dengan sponsor sehingga bisa memberikan apresiasi lebih kepada rekan-rekan yang sudah semangat belajar tentang model kompetensi.